Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Miranti dan rekan saya. Dan saya Jessica Hairunisa. Kali ini kita ketemu di Beranda Ikatan Notaris Indonesia Binjai Langkat. Tunggu Anti, kenapa ya namanya Beranda Ikatan Notaris Indonesia Binjai Langkat? Nah, Beranda ini adalah program baru yang bertujuan untuk mengedukasi, menginspirasi, serta memberikan solusi dan informasi kepada sobat beranda semua yang ada di luar sana gitu, Jessica. Gitu. Semoga program ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh notaris Binjai Langkat, dan tidak hanya untuk notaris Binjai Langkat, tapi juga untuk notaris yang berada di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya untuk kalangan notaris loh, tapi juga untuk sobat-sobat beranda yang ada di seluruh Indonesia. Yap, benar. Semoga beranda ini, program kita ini bermanfaat buat kita semua ya, ini ya. Pasti. Oke. Apakah Jessica tahu? Oh ya, sholat? Mengenai sobat beranda di luar sana, apakah mereka sudah tahu ya apa job desk notaris dengan PPAT? Mereka sudah bisa bedain nggak sobat beranda di luar sana? Menurut Jessica sih mungkin sebagian besar sobat beranda udah pada tahu ya masalah job desk dari PPAT ataupun notaris. Itu mungkin dua hal yang berbeda. Yep. Tapi mungkin sebagian besar juga belum ada yang tahu. Ya karena notaris dan PPAT ini serupa tapi tak Tidak sama sama. ya kan, Iya, punya betul, tanggung jawab betul, yang betul, berbeda gitu ya. Nah, ada pernah saya baca tuh ya Jessica ya, ada headline itu tulisannya notaris menggelapkan BPHTB. Waduh. Pernah baca nggak sih? Kalau dari headline-nya, kalau bagi yang nggak paham mungkin masuk akal sama mereka bahwasanya notaris dapat menggelapkan BPHTB, tapi bagi masyarakat ataupun sobat-sobat beranda di luar sana yang mengerti nih beda dari PPAT dan notaris pasti paham. Ini udah salah. Karena di headline-nya itu ya, judulnya udah salah. Karena ya. mungkin dari awal nggak tahu nih apa bedanya notaris dan PPAT, sehingga ketika ada obrolan atau omongan, ada notaris yang menggelapkan BPHTB, dia ngerti, tapi sebenarnya tuh hal yang bukan tanggung jawab si notaris tersebut ya. Nah, ini ada cuplikan video dari masyarakat ya, sobat beranda mengenai profesi notaris. Kita sama-sama saksikan ya. Ini dia cuplikannya. Bang, mau tanya-tanya nih, Bang tahu nggak sama profesi notaris? Sedikit banyaknya tahu sih. Nah, menurut Abang, profesi notaris itu bergerak di bidang apa aja, Bang? Harus ada bidangnya, mungkin bisa dikatakan sebagiannya untuk pertanahan kan PPAT-nya juga kan. Yang saya tahu sih masih dalam pengurusan itu aja lah. Kami mau nanya-nanya sebentar ya tentang notaris. Menurut kakak, notaris itu apa sih? Notaris itu pejabat yang membuat surat perjanjian. Menurut Kak Maya, apa sih notaris itu? Kalau dengar kata notaris itu langsung kepikiran soal pembuatan akte tanah misalnya gitu. Habis itu pembuatan surat perjanjian. Pokoknya berkaitan dengan legalisasi dokumen gitu-gitu. Tahu nggak profesi notaris? Bu, kira-kira pengetahuan Ibu kegiatan notaris itu apa ya, Bu? Kita waktu pengurusan ada Surat-surat. pengurusan surat-surat agak mudah gitu. Menurut Abang, profesi notaris itu kira-kira gimana, Bang? Bergeraknya di bidang apa kira-kira? Kalau setahu sih Bu, bidangnya di pertanahan gitu deh Bu. Pak, kita mau tanya-tanya, Bapak tahu nggak dengan profesi notaris? Setahu saya notaris itu sekalian dia pejabat pembuat akte tanah juga rata-rata gitu. Apa Ibu tahu notaris itu siapa? Ya tahu, notaris itu yang biasa urus surat-surat sama bikin akte tanah. Apa Ibu tahu notaris itu siapa? Notaris, yang saya tahu sih notaris itu ya seperti untuk membuat surat-surat seperti akte jual beli, perjanjian tentang jual beli lah, tanah apa gitu. Menurut Ibu, berurusan dengan notaris itu gampang atau tidak? Menurut saya sih mudah ya, kalau emang semuanya kita lengkapi berdasarkan surat-surat apa yang kita buat. Menurut saya notaris adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta seperti akta perjanjian dan lain-lain.
Lingkup pekerjaan notaris itu seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal perjanjian dari sebuah surat perjanjian yang dibawa tangan. Itu dia Jess. Jadi itu ada cuplikan dari Sobat Beranda yang secara garis besar tuh mereka ternyata sudah tahu dan mengerti peran penting profesi notaris. Walaupun lebih kurang masih banyak nih sobat-sobat Beranda kita yang mungkin belum cukup paham mengenai perbedaannya notaris dan PPAT. Nah, sedikit nih Anti tambahin mengenai penjelasan tentang notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Jess. Kalau menurut Jessica, kalau PPAT itu gimana tuh? Di sini Jessica coba jelasin sedikit ya masalah mengenai PPAT. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1938, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian pendaftaran tanah sebagai perbuatan hukum adanya peralihan hak atas tanah. Oh begitu, jadi boleh Anti tarik kesimpulan nih ya bahwa saya memang notaris itu membuat akta otentik. Nah, benar. Sedangkan PPAT membuat peralihan hak atas tanah sebagai alat bukti. Sebagai alat bukti itu tadi. Mungkin di sini kan Anti masih banyak sobat-sobat Beranda yang belum tahu. Dan kita di sini coba bantu ya. Mana tahu mereka belum tahu bahwasannya PPAT dan notaris itu sebenarnya berada di dua instansi yang berbeda. Oh iya, benar sekali. Memang notaris dan PPAT berada di dua instansi yang berbeda. Notaris itu berada di naungan Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan PPAT berada di naungan Kementerian ATR BPN. Benar sekali. Ya, benar ya? Benar. Nah, kalau untuk wilayah kerja jabatan notaris dan PPAT gimana ya, Jess? Di sini Jessica coba jelasin terlebih dahulu ya masalah tentang notaris. Nah, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, wilayah kerja atau wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah kedudukan notaris tersebut, yang artinya notaris tersebut dapat membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan di wilayah kerja notaris tersebut. Oh, begitu. Kalau untuk PPAT sendiri gimana ya, Jess? Di sini Jessica coba bantu jelasin juga. Mana tahu sobat-sobat juga belum paham mengenai PPAT. Berdasarkan pasal 12A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, PPAT mempunyai tempat kedudukan di kabupaten ataupun kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja PPAT tersebut. Jadi boleh Anti ambil kesimpulan nih, sebagai contoh nih, Anti kan notaris kota Binjai ya. Ada kerjaan untuk membuat akta sewa menyewa di kota Medan. Itu bisa banget ya, karena masih dalam satu provinsi. Sedangkan untuk PPAT-nya, apabila nih ada urusan tanah nih, sobat-sobat Beranda ada yang mau ngurusin tanah nih sama PPAT, tapi wilayah kerja PPAT-nya itu di kota Binjai, ternyata tanah yang mau diurus di kota Medan itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena wilayah kedudukan PPAT berada di kedudukan di kabupaten ataupun kota. Oh gitu. Ya, jadi kesimpulannya sudah tahu ya untuk perbedaan notaris dengan PPAT ya Sobat Beranda ya. Oke deh, Jess. Kayaknya sampai di sini dulu nih tema kita hari ini. Dan buat Sobat Beranda yang ingin punya tema yang ingin dibahas, boleh ditulis di komentar di bawah ini. Dan insya Allah kami akan datang lagi dengan tema-tema dan narasumber yang lebih menarik. Jangan lupa untuk 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. It's a wrap.